Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah saya Muhammad Zikri Abdillah pada sore hari ini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi perkembangan emosi remaja. Nah, kita masuk ke materi yang pertama tentang karakteristik remaja. Apa sih karakteristik remaja? Karakteristik remaja terbagi menjadi ada tiga poin. Yang pertama di usia remaja. Nah, di usia remaja pada penelitian ini paling muda adalah 10 tahun, paling tua adalah 21 tahun, dan sebagian besar berusia 18 tahun. Usia menggambarkan sebuah tahapan-tahapan perkembangan. Usia 15-19 tahun merupakan tahap remaja pertengahan menurut Harlock di 2010. Usia remaja 15-19 tahun berada pada rentang usia remaja pertengahan, cenderung membutuhkan kawan-kawan dan berada pada dan narastik, yaitu mencintai dirinya sendiri, suka dengan teman-teman yang memiliki sifat yang sama atau mirip dengan dia, dan bersifat labil atau mudah berubah-ubah, tidak menentu atau plan. Semakin bertambah usia, maka emosi, minat, konsentrasi, dan cara berpikir remaja sudah mulai stabil. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin pada remaja pada penelitian sebagian besar perempuan, namun mempunyai selisih yang tidak terpaut jauh dengan jumlah responden laki-laki. Jenis kelamin berpengaruh terhadap perkembangan masalah mental menurut Santrok di 2013 menyebutkan bahwa identitas gender melibatkan kesadaran, pemahaman, pengetahuan, dan penerimaan sebagai laki-laki atau perempuan. Teori Natur menyebutkan bahwa laki-laki cenderung perkasa dan kuat, sedangkan perempuan cenderung lemah menurut Harlock di 2010. Perasaan perempuan juga cenderung lebih peka dan sensitif dibandingkan laki-laki menurut Bimo di 2010. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja perempuan cenderung lebih menunjukkan gejala masalah mental daripada laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan menunjukkan gejala depresi dan keinginan bunuh diri yang lebih tinggi, sedangkan laki-laki cenderung lebih menunjukkan tindakan kekerasan. Ya, kita masuk poin ketiga tentang pendidikan remaja. Nah, pada poin ini pendidikan remaja pada penelitian sebagian besar SMA. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk pandangan terhadap lingkungan sekitar. Pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai atau informasi yang diperkenalkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas wawasan berpikir sehingga memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan lebih terbuka. Semakin orang berpendidikan akan semakin mengenal dirinya secara lebih baik, termasuk kelebihan dan kekurangan, sehingga mereka cenderung mempunyai rasa percaya diri. Pengalaman pendidikan formal akan mempengaruhi sikap, konsepsi, dan cara berpikir dalam bertingkah laku, lebih fleksibel dan terbuka terhadap hal baru, serta ingatan dan perasaan yang luas akan membawa seorang menjadi percaya diri dan perkembangan emosional. Kita masuk ke gambaran perkembangan remaja tentang mental emosional remaja. Pada poin gambaran perkembangan mental emosional remaja, nah, mental kita harus tahu dulu masalah mental emosional pada anak yang tinggal dengan orang tua kandungnya berhubungan dengan masalah internalisasi. Damiati 2011 menyatakan bahwa masalah mental emosional pada anak dan remaja dibagi menjadi dua kategori, yaitu internalisasi dan eksternalisasi.
Gambaran masalah mental emosional internalisasi seperti temperamen, bingung, cemas, khawatir, berlebihan, pemikir, permistis, perilaku menarik diri dan kesulitan menjadi berhubungan dengan dan kesulitan menjalin hubungan dengan teman sebaya, terisolasi, menolak, bulit. Masalah mental emosional internalisasi terutama menjadi pada anak yang kedua orang tuanya bekerja yang menetapkan jadwal dan aturan yang kaku bagi anak selama di rumah. Selain itu, dengan kedua orang tuanya bekerja, terkadang timbul perasaan lelah dan beban yang besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keadaan ini sangat mungkin sebagai dasar terjadinya masalah internalisasi. Sedangkan gambaran masalah mental emosional eksternalisasi, temperamen, sulit, ketidakmampuan memecahkan masalah, gangguan perhatian, hiperaktif, perilaku bertentangan, tidak suka ditegur, jadi masukan positif, tidak mau ikut aturan. Nah, itu masalah-masalah eksternalisasi. Dan biasanya timbul perilaku agresi. Perkembangan mental emosional remaja yang kurang baik seperti lebih suka menyindir, merasa cemas dan ataupun khawatir terhadap apapun, yang sering merasa tidak bahagia, tertekan atau menangis, sulit memutuskan perhatian pada apapun, sering merasa ketakutan dan mudah takut terhadap sesuatu, memiliki fokus dan perhatian yang kurang baik. Nah, sekarang kita masuk ke poin karakteristik perkembangan anak prasekolah. Ada lumayan banyak poin-poin karakteristik perkembangan anak prasekolah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangan konsep diri. Secara perlahan pemahaman anak tentang kehidupan berkembang. Dan yang kedua, muncul egosentris. Di usia ini anak berpikir bahwa segala yang ada dan tersedia adalah untuk dirinya. Semua ada untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang ketiga, kita lanjut. Rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu meliputi berbagai hal termasuk seksual, hingga ia selalu bereksplorasi dalam apapun dan dimanapun. Yang keempat, imajinasi yang tinggi. Imajinasi yang tinggi di usia ini sangat mendominasi setiap perilakunya, sehingga anak sulit membedakan mana hayalan, mana kenyataan. Kemudian, belajar menimbang rasa. Di usia 4 tahun minat meniru terhadap temannya mulai berkembang. Anak mulai bisa terlibat dalam permainan kelompok bersama teman-temannya walaupun kerap terjadi pertengkaran. Kemudian juga ada munculnya kontrol internal muncul di akhir masa usia prasekolah. Perasaan malu mulai muncul. Ia akan merasa malu dan bersalah jika ia melakukan perbuatan yang salah. Kemudian ada belajar dari lingkungan. Anak mulai meniru apa yang sering dilakukan. Ia belajar mengidentifikasi dirinya dengan model yang dilihatnya. Misalnya, ia akan berperilaku sama persis seperti apa yang dilihatnya di TV, ataupun akan bercita-cita sama seperti profesi orang tuanya. Kemudian ada berkembangnya cara berpikir anak. Anak mulai mengembangkan pemahamannya tentang hubungan benda antara bagian dan keseluruhan. Kemudian yang terakhir, di karakteristik perkembangan anak prasekolah ada berkembangnya kemampuan bahasa. Nah, pada masa ini anak lebih bisa diajak berkomunikasi. Ia mulai mengungkapkan keinginannya dengan bahasa verbal, namun kadang-kadang ia bereksperimen dengan kata-kata yang kotor atau mengejutkan orang tuanya. Nah, untuk mengatasi ini semua ada
namanya strategi stimulasi perkembangan sosial emosi anak. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan orang tua untuk menstimulasi perkembangan sosial emosi anak ada 11. Nah, yang pertama ada menjadi contoh yang baik. Yang kedua, mengajarkan pengenalan emosi. Yang ketiga, menanggapi dan memahami perasaan anak. Selanjutnya, melatih pengendalian diri dan mengelola emosi. Kemudian ada menerapkan disiplin dengan konsep empati. Kemudian melatih keterampilan komunikasi dan sosial. Kemudian memberikan iklim positif. Kemudian tidak menabukan marah, sedih, dan cemas. Kemudian melatih empati dan peduli pada orang lain. Selanjutnya mengajari akibat perilaku. Dan yang terakhir beri reinforcement atas perilaku. Dan ini menjadi salah satu strategi untuk menstimulasi perkembangan sosial anak, perkembangan sosial emosi anak. Karena ketika emosi ini tidak bisa dikendalikan dari usia yang remaja ataupun dari anak-anak, kemudian dari remaja, dan ini akan berkelanjutan hingga menjadi habits untuk selanjutnya hingga dia menjadi dewasa. Adapun kalau kita bertanya apakah bisa ketika dewasa dia bisa mengendalikan? Bisa. Tapi lebih baik kita membentuk dan mengaturnya dari masa kecil, karena pengibaratannya adalah ranting yang bengkok lebih mudah kita bisa luruskan dibanding batang kayu yang sudah besar, yang bengkok kita ingin luruskan itu lebih susah dan malah bisa patah. Nah, dan strategi-strategi ini bisa orang tua ataupun kita sebagai pengajar juga bisa memberi mengaplikasikan strategi ini untuk menstimulasi perkembangan emosi anak, dimulai menjadi dari contoh sampai memberi reinforcement atas perilaku itu. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kawan-kawan ada yang ingin bertanya bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk yang sudah menonton video ini, silahkan beri tanggapan dan berikan nama dan NIM antum semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Zikirabdillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.